Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1151 sampai tahun 1152. @YOUROWNRISK. Bab 1151. Senior, ini hanya rumor. Dua kekuatan dari tahap transformasi dewa di Istana Bintang dan Sekte Setan Langit tampaknya belum pernah muncul sebelumnya, dan mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tambah pria tua itu. Landen Sen sedikit mengangguk, tetapi dia merasa bahwa rumor ini seharusnya benar. Lagi pula, kekuatan klan monster Laut Langit sangat besar, jika wilayah Laut Yuanhe tidak memiliki master tahap transformasi, saya khawatir itu akan ditangkap lama. Namun, Landen Sen agak penasaran. Secara umum, para master dari tahap transformasi sudah memiliki kemampuan untuk naik, mengapa mereka tetap tinggal di dunia ini? Semua ini terlalu jauh, dan Landen Sen terlalu malas untuk berpikir. Setelah mempelajari beberapa hal tentang Pulau Fulong, Landen Sen meninggalkan pantai dan mengambil peta Pulau Fulong dari orang tua itu. Landen Sen naik ke udara dan terbang ke arah timur pulau. Ketika Anda tiba di tempat baru, secara alami Anda akan memiliki rencana baru. Rencana Landen Sen saat ini adalah bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Ada terlalu banyak hal dalam beberapa bulan terakhir, dan dia telah melarikan diri sepanjang waktu. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk berlatih. Sekarang saatnya mencari tempat untuk berlatih dengan baik. Landen Sen tidak tertarik bergabung dengan sekolah. Selain itu, Lei Batian belum mati, jadi dia tidak berani membuat profil tinggi. Landen Sen berpikir bahwa dia membutuhkan tempat tinggal ketika dia pertama kali tiba, jadi dia memutuskan untuk menemukan gua spiritual dan tinggal di retret sederhana untuk sementara waktu. Sebelumnya, ia membeli tanaman Xiang Ginseng di lelang Pulau Tianlei, yang sangat kuat dan cukup baginya untuk berlatih dalam waktu yang lama. Di Pulau Fulong, selain beberapa situs spiritual yang bagus di beberapa sekolah, ada juga beberapa situs spiritual pribadi yang dapat disewakan. Ini setara dengan menyewa rumah. Beberapa orang yang pandai berkebun kasual dan tidak mau bergabung dengan seni bela diri akan memilih untuk menyewa gua spiritual dengan lingkungan yang relatif baik sebagai tempat untuk berkultivasi. Landen Sen sebelumnya mengetahui dari lelaki tua itu bahwa tempat terbaik untuk menyewa di Pulau Fulong adalah di sisi timur pulau itu, di luar kota besar yang disebut Star City. 5 elemen dari tanah spiritual di sana sangat penuh dengan aura, dan banyak praktisi acak selama periode pembangunan fondasi berlatih di sana. Landen Sen telah terbang lebih dari 2 jam, dan akhirnya mencapai kota bintang. Jumlah biksu di kota ini sangat besar, dan ada kesenjangan kualitatif dibandingkan dengan Pulau Tianlei. Landen Sen melihat lebih dari selusin biksu terbang di kota itu selama masa konstruksi pondasi. Berbagai bangunan tersedia, restoran, toko, kamar dagang, sangat nyaman. Landen Sen berjalan-jalan, lalu meninggalkan kota dan terbang ke arah timur untuk melarikan diri. Di sebelah timur, ada beberapa jajaran gunung yang membentang lebih dari 500 mil, dengan kabut dan udara ungu datang dari timur. 5 elemen gunung di sini sangat penuh dengan aura, dan sepertinya itu benar-benar dijual. Para pembudidaya kuat di zaman alkimia, setelah menduduki pegunungan tertentu, akan memperlakukan beberapa gunung yang tidak mereka butuhkan sebagai tempat untuk sewa tanah spiritual. Mereka yang belum bergabung dengan sekolah hanya perlu membayar sejumlah tertentu batu roh 5 elemen untuk mendapatkan sebidang tanah spiritual. Bahkan beberapa tempat kelas atas dapat langsung menyewa rumah gua yang sudah jadi tanpa hiasan, tetapi harganya akan relatif lebih mahal. Negeri-negeri spiritual yang dapat disewa ini juga manis dan lezat, diacak oleh sejumlah besar perbaikan biasa, dan sewanya cukup tinggi. Landen Sen terbang ke timur sebentar, dan melihat sebuah gedung loteng tinggi di kaki gunung, dengan sebuah plakat emas di atasnya dengan tulisan, sewa spiritual. Loteng memiliki 2 lantai naik dan turun, menempati area yang luas, dan ada baris di luar, tetapi mereka semua adalah biksu pada tahap akhir penyulingan Qi. Tanah spiritual di sini tidak hanya dijual kepada para beku pada periode pembangunan fondasi, tetapi juga terbuka untuk para beku pada periode pemurnian, tetapi nilai keduanya sangat berbeda. Landen Sen menurunkan cahaya pelariannya dan berjalan menuju loteng. Di luar loteng, seorang gadis cantik yang bertanggung jawab atas penerimaan, tetapi dalam tahap penyempurnaan pertengahan Qi, dia melihat Landen Sen datang dan segera membungkuk dan berkata, ini senior, tetapi ingin menyewa gua spiritual. Landen Sen sedikit mengangguk dan berkata, ya, saya ingin memilih jimat ajaib sebagai tempat berlatih. Senior, tolong ikut denganku. Lantai pertama hanya menerima biksu pada periode pemurnian Qi, dan lantai kedua adalah untuk para master seperti senior. Gadis itu tersenyum dan berkata dengan hormat.
Landen Sen segera mengikuti gadis itu ke loteng dan memasuki lantai 2. Aula lantai kedua loteng adalah ratusan meter persegi, dan ada beberapa meja dan kursi di kedua sisi. 6 biksu pembangun fondasi duduk di kursi, memegang slip batu giok, dan dengan hati-hati memilih tanah spiritual di pegunungan. Di belakang setiap beku selama periode pembangunan fondasi, ada juga seorang maid berdiri. Melihat Landen Sen berjalan masuk, keenam pembudidaya di aula menatapnya serempak, dan kemudian dengan cepat menarik pandangan mereka tanpa bergerak. Di bawah kepemimpinan gadis itu, Landen Sen juga duduk di kursi batu giok. Gadis itu pertama-tama membawa secangkir teh spiritual, kemudian menyerahkan slip batu giok, dan berkata dengan manis, "Senior, slip batu giok itu adalah peta terperinci dari tanah spiritual gunung di Gunung Tianxing, dan informasi spesifik dari setiap tanah spiritual ditandai di atasnya. Dan harga, Anda dapat memilih dengan hati-hati." Bagus. Landen Sen mengambil ujian dan sedikit mengangguk. Setelah itu, Landen Sen mulai memeriksa slip batu giok. Catatan slip giok sangat rinci, termasuk lokasi, ukuran, struktur, dan kekuatan dari 5 elemen tanah spiritual di pegunungan. Deskripsi ini jelas. Bahkan di pegunungan yang sama, kekuatan aura 5 elemen sangat berbeda. Semakin kuat aura 5 elemen, semakin tinggi harga, dan semakin besar ruang, akan ada fasilitas tersembunyi khusus. Landen Sen memilih tanah spiritual berkualitas tinggi dengan ruang yang cukup besar di slip giok, dan berkata kepada gadis itu, "Saya memilih rumah gua tanah spiritual nomor 139. Tanpa diduga, begitu kata-katanya jatuh, dua pria jangkung yang berdiri di sampingnya berdiri, dan salah satu dari mereka berteriak, "Hei! Nak, kita melihat spirit land no. 139. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengikuti kami ambil situsnya." Diprovokasi oleh provokasi semacam ini, Landen Sen merasa sedikit kesal, dan mencibir, "Kapan tanah spiritual di sini menjadi milikmu untuk disewakan kepada umum? Anak laki-laki, tidakkah kamu dengar? Istana No. 139 Spirit Land Cave dipilih oleh saudara-saudara kita. Jika Anda berkenalan dan menyerah, saudara-saudara kita tidak akan mempermalukan Anda. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Buruk." Wajah Landen Sen menunduk, meskipun dia ingin tetap diam, itu bukan gayanya untuk berbisik dalam keadaan seperti itu. Kedua pria kuat itu sama-sama dibudidayakan di tahap tengah konstruksi pondasi, tetapi di mata Landen Sen, mereka tidak layak disebut. Kedua Taoisme memiliki nada yang baik, bagaimana jika saya menginginkan sebidang tanah spiritual itu? Ekspresi Landen Sen dingin. "Nak, kamu mencari kematian." Kedua lelaki kuat itu geram. Pada saat ini, di aula samping loteng berlantai 2, seorang pria tua berambut abu-abu berjalan keluar dari pangkalan pasca fondasi. Pria tua itu melirik Landen Sen dan dua pria kuat itu, dan berkata dengan dingin, "Tidak ada suara yang dilarang di loteng. Jika ada perselisihan, Anda harus menyelesaikannya di luar sendirian dan tidak memengaruhi orang lain." Pria yang kuat itu mencibir, "Nak, menyerah dengan patuh, lebih baik daripada terluka dan cacat oleh kita." Landen Senin berkata dengan dingin, "Anda tidak perlu bicara omong kosong, maka mari kita keluar dan menyelesaikannya dengan cepat." Bab 1152 Rena Spiritual Place. Melihat Landen Sen dan dua pria berotot berdebat, beberapa biksu pembina yayasan di loteng hanya memegang mentalitas menonton teater, semuanya dengan tenang, jelas mereka adalah sungai dan danau tua. Landen Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan langsung mencapai kesepakatan dengan dua pemancar berotot, siap untuk menyelesaikan perselisihan dengan paksa. Pramugari loteng mengabaikannya, selama dia tidak membuat masalah di aula, dia tidak repot-repot mengurus hidup dan mati para biarawan ini. Ketiganya segera berjalan keluar dari loteng dan terbang menuju langit di atas Gunung Tianxing. Terbang ke udara, dua pria kekar mengelilingi Landen Sen dengan tidak ramah. "Haha, nak, kau akan sial jika memprovokasi kami, dengan patuh menyerahkan cincin penyimpanan, dan saudara-saudara kita dapat menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kau akan mati." Seorang pria yang kuat tersenyum dan tampak seperti, Landen Sen dianggap sebagai anak domba yang akan disembelih. Para kultivator yang datang ke Gunung Tianxing untuk menyewa tanah spiritual haruslah kultivator biasa, kedua tidak takut di belakang panggung Landen Sen. Selain itu, kekuatan kedua saudara ini dapat dianggap sebagai pemimpin di tengah pembangunan pondasi, sehingga mereka begitu merajalela. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Landen Sen, dan dia berkata dengan ringan, "Jangan bicara omong kosong, tidak masalah siapa yang mati, kalian berdua akan pergi bersama." Setelah mendengar ini, kedua pria berotot itu membeku sejenak, dan kemudian menjadi marah. "Berani sombong, aku akan menghancurkanmu dulu." Pria berwajah hitam itu meraung dengan liar,
dan langsung mengorbankan kapak terbang Qian, yang menjulang menjadi kapak raksasa sepanjang 10 meter, membawa lapisan berlapis-lapis. Qing Guang terbang menuju Landen Sen. Landen Sen mencibir, tanpa mengelak atau menghindar, dengan satu tangan terulur, sejumlah besar pedang Qi terbang keluar, menyerang kapak raksasa yang terbang. Ledakan. Ada ledakan memekakkan telinga, dan cahaya putih dan cahaya biru saling terkait, memercikkan kecemerlangan yang memesona. Pria kekar berwajah hitam itu menunjukkan ekspresi yang tak bisa dipercaya. Bocah ini bisa memblokir senjata sihir kapak pelontarnya dengan mengandalkan teknik pedang saja. Pria berwajah kuning kuat lainnya mengeluarkan cincin hijau zamrud, dan tangan kanannya dengan cepat menembus cincin itu dengan kekuatan spiritual. Ledakan. Dalam sekejap, duri biru berduri di seluruh langit, seperti mulut besar, bergegas menuju Landen Sen. Cabang duri ini sangat kuat dan tajam, dan mereka sangat cepat. Para beku biasa pada periode pembangunan fondasi mungkin terperangkap dalam kegelapan jika mereka tidak berhati-hati. Mata Landen Sen miniatur, sangat jarang memiliki senjata ajaib seperti sistem kayu yang perkasa, tetapi senjata sihir cincin lawan hanyalah senjata sihir tingkat rendah. Memanggil. Landen Sen mengubah akar spiritual utama menjadi akar Yinling, dan dengan sedikit taktik pedang, sebuah pedang panjang hitam tiba-tiba ditembakkan, membawa lapisan cahaya abu-abu, dan bergegas ke duri Qian yang ditutupi dengan paku. Ledakan. Begitu pedang panjang naik 10 meter, cahaya abu-abu langsung merobek-robek langit yang penuh duri Qian. Melihat bahwa cahaya abu-abu yang dibawa oleh pedang panjang hitam itu mematahkan serangan cincin kayu hijau dengan begitu mudah, pria berwajah kuning yang kuat itu tidak bisa menahan diri untuk berseru, Pastor Yinlingen. Akar Yinling adalah salah satu akar mutasi, yang sangat langka. Kekuatan spiritual Biksu Yinlingen mengandung Qi yang keruh, yang memiliki efek pengekangan kuat pada kekuatan spiritual dari 5 elemen. Dapat juga dikatakan bahwa kekuatan bertarung Biksu Yinlingen di alam yang sama pada umumnya, jelas lebih kuat daripada Biksu 5 elemen Lingen. Ada 4 varian akar spiritual, masing-masing adalah Yin, Yang, Wind, dan Thunder. Para beku dari 4 varian akar spiritual ini semuanya memiliki kemampuan yang lebih kuat daripada para beku spiritual 5 unsur yang normal. Sebagai contoh, para biksu Lei Lingen dapat menginspirasi kekuatan Lei Ling dan memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat. Para biksu Feng Lingen, berkah kekuatan spiritual angin lebih cepat. Para biksu yang Lingen memiliki kekuatan spiritual yang lebih murni. Ada 4 bintang dalam dantian Landen Sen, pada kenyataannya, selama dia mau, dia dapat sepenuhnya bertukar status beku pada periode dasar dan biksu pada periode nirvana. Hanya saja setelah dia mengubah akar Yinling menjadi akar Ling utama, potensi akar Ling hanya 47 poin, dan pengoperasian kekuatan spiritual jelas tidak senyaman kekuatan spiritual asli. Melihat bahwa serangan mereka dengan mudah diblokir oleh Landen Sen, kedua pria kuat itu menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Landen Sen tidak tertarik terlibat dengan dua orang ini, memutuskan untuk bertarung dengan cepat, mencubit seni pedang yang murni dengan tangan kanannya, dan segera mendesak pedang olong untuk memukul pria berwajah kuning itu. Mengulurkan tangan kirinya, Bai Qingshan berputar di telapak tangannya. Landen Sen melemparkan Bai Qingshan pada saat yang sama, dan Bai Qingshan langsung meroket ke ketinggian beberapa ratus meter, membantingnya ke pria kuat berwajah hitam seperti kilat. Kesenjangan antara senjata sihir tingkat menengah dan senjata sihir tingkat rendah terlalu besar, dan perbedaan dalam senjata sihir, ditambah dengan penambahan udara mendung dan pengalaman Landen Sen tentang musuh, sudah cukup untuk membiarkan pertempuran berjalan ke satu sisi. Pedang olong menghancurkan cincin kayu hijau di depan pria berwajah kuning yang kuat, berubah menjadi pita abu-abu, dan menusuk ke arah leher pria itu. Engah. Sebuah panah berdarah ditembakkan, tenggorokan pria kuat berwajah kuning itu telah ditembus oleh pedang olong, matanya akan terbelah, dan dia tidak bisa menyipit. Di sisi lain, pria berotot berwajah hitam mencoba yang terbaik untuk memacu kapak raksasa untuk bertahan melawan serangan Bai Qingshan. Landen Sen mengingat pedang olong, siap menggunakan teknik pedang menuju pria berotot berwajah hitam. Pria kuat berwajah hitam itu melihat bahwa pria kuat berwajah kuning itu dengan mudah dipenggal oleh lawan, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, tidak, sesama penganut Taoisme untuk hidupku. Aku menyerah. Landen Sen menutup mata. Kedua orang ini memiliki niat membunuh pada diri mereka sendiri, dan Landen Sen tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, jika tidak pihak lain mungkin menemukan seseorang untuk membalas, dan tidak melakukan apa-apa. Dia langsung mendesak pedang olong dan memotongnya secara diagonal. Sebuah cahaya pedang abu-abu langsung menerobos pertahanan di luar pria berotot berwajah hitam itu. Dengan kantong, tubuhnya terputus, daging dan darah dipisahkan, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Setelah mengumpulkan 2 piala, Landen Sen terbang menuju loteng di kaki gunung seolah-olah tidak ada yang salah dengannya.
Tidak bisa dengan mudah membunuh dua pembudidaya di tengah bangunan pondasi tanpa menggunakan 9 perubahan roh darah. Landen Sen cukup puas dengan kekuatannya saat ini. Kembali ke lantai 2 loteng, masih ada orang yang sama di aula. Ketika Landen Sen berjalan ke aula perlahan, semua biksu pembina yayasan memandangnya dengan sedikit kaget dan terkejut. Ini terlalu cepat untuk datang dan pergi, bukan? Mereka berpikir bahwa Landen Sen pasti akan dikalahkan oleh dua pria berotot dan pergi dengan wajah tak tahu malu. Tanpa diduga, kedua pria kuat itu hilang. Hasilnya berbicara sendiri. Saya memilih Spirit Land Cave Mansion No. 139. Landen Sen berkata langsung kepada pria tua berambut putih di depan panggung yang dibudidayakan pada tahap akhir fondasi. Pemilik tanah spiritual Gunung Bintang Langit adalah seorang ahli di zaman alkimia, yang hanya mundur sepanjang tahun dan tidak bertanya tentang hal-hal umum. Karena itu, lelaki tua berambut putih itu bertanggung jawab atas operasi loteng. Pria tua berambut putih itu tanpa sadar melirik Landen Sen, dan berkata dengan wajah serius, rekan tahu ini, sewa tanah spiritual No. 139 adalah 20.005 elemen selama setahun, saya ingin tahu berapa lama Anda ingin menyewa. Landen Sen merenung sejenak, dan berkata, biarkan selama 10 tahun. Setelah berbicara, Landen Sen menghitung 20.000 kristal roh 5 elemen, 200.000 batu roh 5 elemen, dan segera membayar. Haha, sesama Taois ini memang orang yang menyegarkan. Ini adalah token larangan dari Spirit Land No. 139, tolong bawa pergi dari sesama Taois. Melihat bahwa Landen Sen telah membayar sewanya dengan begitu mudah, pria tua itu tampak sangat sopan dan segera memberinya tanda untuk mengangkat batasan tanah spiritual. Setelah menerima token, Landen Sen menggenggam tinjunya dan meninggalkan loteng, dan terbang menuju rumah gua spiritual Gunung Tianxing.